NCKL ini adalah salah satu perusahaan nikel yang saya tahu ya, dan dia akan menerbitkan saham baru lagi. Nah, kegunaannya untuk apa akan saya ulas di video kali ini. Oke, check this out. NCKL Trimega Bangun Persada Tbk dengan harga 875 saat saya tag ini, saya tag tanggal 29 Maret 2024. Oke, kalau berdasarkan di Stockbit secara profil dia IPO hitungannya baru ya, 2023, baru 1 tahun ya, 12 April 2023 IPO-nya di harga 12.50. Dan ini keterbukaan informasinya di mana atas perencanaan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dan penambahan modal melalui penawaran umum terbatas dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Oke, dengan ini udah bla 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 ini. Perubahan tambahan informasi atas ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari keterbukaan informasi yang telah diterbitkan 7 Februari 2024. Jadi udah diterbitkan dan ini yang di 7 Februari. Oh, ini hasil RUPS ya. Ini hasil RUPS LB. Bentar, mana ya keterbukaan? Oke, kita buka di sini NCKL di tanggal 7 Februari. Nah, ini 9, nah ini 7 Februari. Penyampaian bukti iklan keterbukaan informasi rencana penambahan modal. Oke, ini sudah 7 Februari mereka sudah merilis dan hasilnya ya ini detailnya ya. Ini detailnya yang dikonfirmasi itu pada bentar. Ini tanggalnya kapan ini? Nggak ada nih. Oke, itu terus di mana akan menerbitkan saham baru berjumlah 6.309 juta atau 10% dari jumlah seluruh modal yang di store, yang ditawarkan. Setelah memperoleh persetujuan RUPSLB, jadi mereka kalau mau menerbitin corporate action tuh harus RUPSLB aja. Dulu RUPSLB-nya itu di 15 Maret sudah terjadi ya. 15 Maret dan hasilnya nih di mana pada 15 Maret di Jakarta mereka melakukan RUPSLB yang persetujuan rencana PMTHMETD tadi ya. Terus persetujuan itu dan akhirnya disepakati bahwa mereka akan melakukan proses yaitu tadi penerbitan saham kembali. Pertanyaannya adalah siapa yang akan melakukan aksi itu, akan mengeksekusi maksudnya ya. Ini kita bahas lagi pendahuluannya gimana. Ini udah. Terus ringkayat perseroan ini nggak usah kita bahas. Nah, kegiatan usahanya ini ya. Industri pembuatan logam dasar bukan besi, pengujian laboratorium, aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Maksud dan tujuan perseroan adalah untuk menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan, biji, nikel, dan kawasan industri. Nah, ini strukturnya seperti ini ya, struktur kepemilikan sahamnya. Terus, nah ini perkiraan periode pelaksananya itu setelah RUPSLB. Harusnya akan ada penerbitan lagi ya. Terus, perencanaan penggunaan dana. Nah ini digunakan, ini saya besarkan. Dana yang diperoleh pelaksanaan akan digunakan oleh perseroan untuk meningkatkan jumlah cadangan biji nikel dengan melakukan akuisisi perusahaan tambang lainnya yang diharapkan akan meningkatkan nilai pemegang saham perseroan, di mana hingga keterbukaan informasi disampaikan. Jadi kegunaannya untuk akuisisi perusahaan lain biar nambah yang namanya jumlah cadangan biji nikelnya. Tujuannya itu. Nah, pertanyaannya adalah ke siapa mereka akan menjualnya kan? Ini akan terdelusi sampai 9%. Nah, ini hasilnya dan ini 9% itu 9% bukan terdelusi ya. 9% itu nominal yang ditawarkan ya. Nah, di sini ditulis di keterbukaan informasi adalah investor potensial. Nah, masih belum menyebut, berarti mungkin ada beberapa. Nah, karena di sini juga terjelaskan di poin G, keterangan mengenai calon pemodal. Sehubungan dengan status calon pemodal hingga saat ini
terdapat beberapa pihak calon pemodal yang menyatakan minatnya untuk menjadi investor strategis perseroan. Nah, jadi dengan adanya ini penerbitan saham lagi, itu akan ada nama lain selain PT Harita Jaya Raya yang punya porsi 86% sebelumnya, lalu masyarakat 12% dan juga PT Citra Duta Jaya Makmur itu 0,87. Nah, ini akan ada lagi dengan porsi 9%. Ini termasuk terbesar ketiga setelah masyarakat. Oke, ini jumlah saham udah bla 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 dan lain-lain. Jadi itu poinnya di situ. Nah, pertanyaan, ini maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat terdilusi hingga 23%. Kalau saya melihat dengan adanya ini ya, secara as a business dia ada tujuan ya. Tujuannya untuk memang mau expand buat nambahin yang namanya itu tadi cadangan biji nikel. Nah, bagaimana perkembangannya? Kalau saya lihat dengan harganya seperti ini ya, mungkin dia akan kondisi sideways di sini-sini aja, di range 800 sampai 700, di range itu ya untuk NCKL-nya sendiri. Oke, poinnya itu. Yang jadi catatan lagi adalah kenapa hal ini terkesan terburu-buru dan begitu cepat, karena mereka ini kan baru listing baru 1 tahun yang lalu, 2023 April, dan ini Maret sudah mengajukan lagi gitu, udah cepet banget. Nah, pertanyaannya adalah kalau hal itu terus dilakukan, ini hal yang buruk. Hal yang buruk adalah karena kalau perseroan punya finance yang kuat, ya ngapain mereka tidak melakukan akuisisi dengan kasnya sendiri. Poin pertama itu. Poin kedua, kenapa tidak melakukan penjualan, peminjaman kepada perbankan. Meskipun secara syarat harus ini dan itu, iya benar. Tetapi kalau mereka menerbitkan saham lagi, itu kan malah mengurangi labanya. Memang dari misal biasanya untung 10M atau berapa, teman-teman punya porsi 80%. 80% dari 10M. Itu kan porsinya teman-teman, ibaratnya seperti itu. Terus kalian menjual lagi dari porsi kepemilikan namanya 80% dijual 70%. At least secara labanya kalau stuck di 10 miliar itu kan berarti porsi netnya aslinya kan turun karena kepemilikannya turun jadi 70%. Nah, itu jeleknya seperti itu, dan itu bisa menjadi rawan tanda kutip untuk owner itu cabut dari perusahaannya karena jual perusahaan aja. Nah, itu yang ditakutkan secara jangka yang panjang ya, jangka yang bisa dikatakan worst case terburuknya seperti itu gitu. Karena tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang listing ya untuk jualan saham aja. Banyak, sudah bisa dicek sendiri. Oke. Kalau kita lihat NCKL secara laba memang oke. 2023 sangatlah oke banget. Apakah akan bagi dividen? Nah, ini kita masih belum tahu. Kalau tahun lalu ya bagi dividen 22 per lembar. Dengan EPS 57. Itu lumayan gede ya. Ya 38% lah, oke lah. Nah, kalau 22 tahun lalu dibagi 875 itu 2,5. Nah, kalau sekarang saya bisa katakan 30 per lembar itu bisa aja dijadikan bagi dividen untuk tahun ini. Karena sampai kuartal 3 labanya oke sih. Labanya sangatlah oke sampai kuartal 3 ini. Jadi itu, kalau saya melihat dengan adanya ini tujuannya memang bagus untuk akuisisi, cuman harapannya kita tidak hanya tergiur aja dengan news yang ada ya. Kita perlu cek lagi secara fundamental as a bisnisnya seperti apa. Apakah memang perusahaan bisa bersaing? Nah, itu mungkin PR buat masing-masing ya, buat teman-teman sendiri biar ngecek sendiri seperti apa. Cuman kalau secara teknikal kemungkinan dia akan stuck di sini-sini aja. Nah, ini di support ya terdekat ini. Ini di support terdekat. Kalau saya melihat ya akan di stay di sini. Di range kotak ini. Ya. Kotak di antara ini udah di sini-sini aja. Secara short term ini memang udah uptrend lah, karena lo yang ini di atas lo yang ini, dah itu. That's it. Cuman ini lumayan kuat support ini demand area 840. Jadi itu bisa nggak perusahaan NCKL stuck harganya kuat di sini? Kalau bisa ya mungkin akan sideways di range ini karena belum terlihat ya dia akumulasi yang sangat kuat dan adanya volume yang meningkat lah. Gitu kalau saya melihat seperti itu. Dengan adanya news ini sisi negatifnya ya perusahaan akan
berkurang kepemilikannya, negatifnya mereka akan menambah cadangan biji nikelnya. Cuman kita tinggal lihat dulu yang diakuisisi itu perusahaan apa. Nanti jangan-jangan yang diakuisisi perusahaan yang terafiliasi sendiri. Nah itu sangatlah hal yang masuk kantong kanan keluar kantong kiri gitu sih. Mungkin itu yang bisa saya share dengan adanya keterbukaan informasi dari NCKL yang akan menerbitkan saham lagi. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah menarik? Kalau menurut saya enggak sih, ya biasa aja, tidak ada yang suatu wow yang sangat banget gitu. Mungkin akan terlihat wow worth it atau enggaknya kalau satu muncul ya nama yang tadi melakukan pembelian 9% itu siapa, dan juga yang kedua adalah apa perusahaan yang diakuisisi, siapalah ya PT-nya apa gitu. Mungkin itu ya akan lebih terlihat lagi wow-nya seperti apa. Oke, mungkin itu, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.